Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam renungan hari ini. Tema kita adalah Roh Kudus mengaruniakan iman. Kisah Para Rasul 3:16 berbunyi demikian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Anda masih ingat 2 hari yang lalu kita sudah belajar dari sosok Petrus. Bagaimana pada awalnya dia begitu yakin akan keberaniannya sebagai murid Kristus. Sehingga ketika suatu hari Yesus berkata kepada para muridnya, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Petrus pun menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Namun apa yang kemudian terjadi? Kita tahu Petrus menyangka Yesus 3 kali. Anda bisa mendengar kembali topik RHI berjudul Tidak Sekuat Yang Kuduga. Namun Petrus menjadi pribadi yang sama sekali berbeda setelah peristiwa Pentakosta, di mana ia dan para murid menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Kisah Para Rasul 2. Kehadiran Roh Kudus mengubah pemikiran, perkataan, dan pelayanan Petrus. Imannya tidak lagi didasarkan pada keberanian dan kemampuan dirinya, namun pada Roh Kudus. Hal inilah yang dapat kita lihat setelah Petrus menyembuhkan seorang lumpuh di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Petrus berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri?" Ada di ayat 12. Apakah ada terlihat tanda-tanda keraguan dari Petrus dengan pemikiran, bagaimana kalau ia tidak sembuh? Tidak ada. Kebergantungan Petrus akan karya Roh Kudus nampak jelas di sini. Tidak ada sama sekali keraguan di dalam dirinya. Ketika orang-orang Yahudi yang melihat mujizat itu menyangka bahwa Petrus adalah manusia setengah dewa yang punya kuasa supranatural, Petrus menjawab bahwa kesembuhan itu berasal dari kepercayaan akan nama Yesus, bukan karena kemampuan dirinya. Pernyataan yang sama juga Petrus sampaikan ketika para pemimpin Yahudi, termasuk imam besar Hanas dan Kayafas yang merupakan keturunan imam besar, membawa mereka Petrus dan Yohanes ke persidangan. Petrus menjawab dengan keberanian dari Roh Kudus. Bayangkan, Petrus yang dahulu begitu takut ketika berhadapan dengan hamba imam besar sehingga ia menyangkal Yesus, kini tak gentar sedikit pun ketika berhadapan dengan sang imam besar itu sendiri. Sebagai orang-orang yang beriman dan berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus, Anda dan saya pun sudah menerima Roh Kudus. Namun acap kali kita tanpa sadar menghabiskan hari-hari kita dengan lebih bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kebergantungan kita kepada kemampuan diri sendiri yang sebenarnya penuh dengan keterbatasan justru kita andalkan dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam pelayanan kita. Sedangkan pribadi dan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas itu justru kita abaikan. Oleh karenanya, mari kita belajar untuk memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus bagaimana yang Petrus alami. Melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan setiap hari, biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberi kita iman dan keberanian melangkah sehingga bukan usaha kita yang nampak, namun karya Tuhan saja. Amin.